Siswa diajak diwawancara. Museum Taman Siswa diwawancara India di Yogyakarta. Ini di area Taman Siswa. Diajak diwawancara. Ini ada macam ketik Raja Mataram. Kita Ini mesin ketik yang pertama kali dipakai ini dengan Mbak Sisil, pemandu kita orang Lumajang. Jadi yang dari itu salah satu penolakannya terhadap Belanda itu kan Ya. dia dengan tulisan kan, dengan tulisan sampai dia diasingkan ya gara-gara tulisan-tulisannya kan. Ya. Ini memang mesin yang berbeda dipakai oleh Ki Hajar untuk menuliskan Als Nederlanders. Jika aku seorang Belanda karena dia menentang perayaan 100 tahun berdirinya kerajaan Belanda oleh Ratu Wilhelmina, dan itu yang kemudian dia ditangkap dan diasingkan. Nah, di kasur ini Pak Karno pernah menemui Ki Hajar waktu gerah. Oh, gitu. Jadi mereka berdua ngobrol di sini nih. Pak Karno karena Pak Karno juga. Temen beliau. Ini koleksi bajunya. Nah ini nih salah satu titiknya. Masih di dalam Karena di jamur ya di Sumatera itu sampai sekarang di Sumatera itu mau edan Sumatera Oriental itu hubungannya sama sini Nah ini kenapa ada tokoh-tokoh dunia nih? ya. Ada tokoh-tokoh dunia karena Ki Ya. Ki Hajar pernah berkoresponden dengan mereka semua. Ini Rabindranath Tagore, dia pencetus pendidikan di India dengan sekolahnya yang terkenal Santiniketan. Terus ini Maria Montessori. Ayolah, sampai hari ini kita masih kenal dong pendidikan Montessori seperti apa. Maria Montessori pernah mau ke Indonesia, mau bertemu dengan Ki Hajar secara langsung, bukan hanya lewat surat. Tetapi saat itu Perang Dunia II, akhirnya dia dari Italia nggak bisa ke Jogja. Pernah loh Taman Siswa itu kerjasama sama Santiniketan. Tarian ya, ada tarian yang ditarikan sama siswa zaman semono, saya lupa tahunnya. Saat itu dari Taman Siswa itu ada 3 murid menarikan, dan di India pun juga menari bareng di sekolah Santiniketan sama. Ini adalah basic pemikiran Ki Hajar Ketan ini. Jadi dulunya sebelum Taman Siswa berdiri kan ada perkumpulan mereka, masih jenenge Selosok Kliwon. Dari perkumpulan ini yang kemudian dia terhubung dengan Ki Ageng Surya Mataram dan lain sebagainya, akhirnya dia mendirikan Taman Siswa. Ijazah bahwa dia diakui sebagai guru. Padahal awalnya Ki Hajar ke Belanda itu bukan sebagai seorang guru, tapi dia tawanan politik toh. Di sana dia kemudian kerja di Indonesia Bureau, jadi wartawan lah. Tetapi istrinya, malah yang guru pertama kali itu istrinya, Ki Hajar. Istrinya mendapatkan
menjadi seorang guru untuk menopang biaya hidupnya. Akhirnya Ki Hajar ya pengen lah berjuang, apalagi anaknya yang namanya Bu Asti itu pernah sakit, jadi dia kedinginan karena Ki Hajar capek, terus capek dia ngetik, anaknya nangis terus. Ki Hajar nggak tahu bagaimana cara menenangkan si anak. Itu saat itu sedang salju. Akhirnya anaknya itu jalan Joko dan tahu yang terjadi setelah itu. Anaknya itu panas. Itu anaknya Ki Hajar yang ragil. Yang ragil. Panas dan sakit. Anak pertama ya, Abu Asti itu. Itulah yang membuat Ki Hajar kemudian ada namanya menghamba pada sang anak. Bukan artinya kita nuruti sang anak, enggak. Tetapi ya itu tadi yang kita ngomong soal kertas putih. Bahwa masing-masing anak itu membawa kodratnya masing-masing. Bahwa masing-masing anak itu kayak digarimin garis-garis di kertas putih itu bukan menggambari ulang. Bukan menggambar yang enggak sesuai dengan versi, tapi menebarkan. Bapak seni. Zaman ketika dia dibuang ke Belanda 1913 atau 1916, belum ada dong orang Indonesia yang mengadakan pertunjukan di luar negeri. Saking dia kangennya sama keluarganya, sama Indonesia, dia mengubah banyak hal, termasuk salah satunya lagu yang isinya dan dia dijadikan ke notasi balok biar dia bisa memainkan di piano, dan dia memainkan itu di Belanda 1916. Judul lagunya itu Kinanti Sanggo. Jadi itu keren banget di sini. Curahan hati kangen Ki Hajar. Dalam banget isinya, keren. Ini dia yang pertama kali dia mainkan. Taman Siswa Dunia Merah Putih 1922 Merah putih. Jauh sebelum 1945. Iya, betul. Jauh banget. Jadi dia adalah relawan di Semeru waktu saya kemarin ke Semeru. Ya, tetap aktif Pak. Ini masih saudara Pak. Saudaranya sama dia. Ini sama siswa. Beras 30. Bagaimana edukasi anak-anak mengenal pendidikan. Mana Markus ya? Yang waktu dia nari langsung disiapkan ke India itu